Halo Sobat Bank Saham, selamat datang di program Sobat Pemula. Saya Nanda, dan di video kali ini kita akan belajar bersama-sama mengenai dasar analisa fundamental. Apa saja sih yang perlu kita ketahui dari analisa fundamental itu? Kita bisa memulainya dari latar belakang. Jadi apa yang dimaksud dengan investasi? Investasi adalah kegiatan yang menanamkan dananya dengan harapan dana tersebut akan bertumbuh atau berkembang karena adanya imbal hasil atau return yang didapatkan. Dengan kita melakukan investasi, ternyata kita bisa meraih kebebasan finansial. Apa sih yang dimaksud dengan kebebasan finansial itu sendiri? Kita bisa memenuhi kebutuhan hidup atau bahkan gaya hidup yang kita mau sesuai yang kita inginkan dengan passive income yang ada. Contoh passive income salah satunya dengan kita melakukan investasi pada saham. Saham itu apa? Saham adalah selembar surat berharga yang menunjukkan bukti kepemilikan kita atas suatu aset perusahaan tersebut. Pertanyaannya adalah, bagaimana kita bisa memilih emiten yang tepat untuk kita investasikan? Nah, kita memerlukan sebuah alat, yaitu untuk melakukan analisis, salah satunya dengan analisis fundamental. Kita bisa memulainya dari pengenalan dasar analisa fundamental, kemudian kita bisa membedah laporan keuangannya, sehingga kita bisa menemukan rasio keuangan yang ada, hingga kita bisa memilih emiten untuk kita investasikan. Kita bisa mulai dari pengenalan dasar analisa fundamental itu sendiri. Jadi pengertiannya adalah analisa yang mempelajari historis kinerja perusahaan, dan ini berdasarkan laporan keuangan. Dari sini kita bisa melihat bahwa kita bisa memprediksi harga wajar suatu saham, bahkan kita bisa memprediksi kinerja emiten di masa yang akan datang. Analisa fundamental juga memiliki fungsi yang lainnya. Yang pertama, kita bisa lihat financial statement-nya, kita bisa melihat nih kesehatan keuangan emiten tersebut. Kita bisa ambil contoh, jika sebuah perusahaan memiliki hutang yang cukup banyak, tentunya ini kurang bagus. Karena ketika memiliki risiko likuidasi, tentunya kita kemungkinan besar tidak mendapatkan apa-apa. Nah, kemudian kita bisa menilai harga wajar suatu saham, apakah sudah terlalu mahal atau tidak. Kemudian kita juga bisa memprediksi harga wajar saham tersebut di masa yang akan datang, hingga kita bisa menguji kinerja emiten tersebut. Kita bisa melihat dari laporan keuangannya secara berkala. Ada laporan keuangan kuartalan baik maupun tahunan. Bahasan analisa fundamental tidak hanya berkutat pada laporan keuangan. Kita bisa lihat dari kondisi makroekonominya secara global maupun nasional. Kita bisa ambil contohnya dengan adanya pandemi COVID-19 ini, itu juga mempengaruhi kondisi sektoral. Kita bisa ambil contoh saat ini masyarakat berfokus pada kesehatannya, sehingga yang menunjang untuk mendatangkan profit, kita bisa memilih sektor farmasi. Kemudian kita juga bisa memilih sektor telekomunikasi, karena saat ini orang-orang sudah mulai melek digital, tiap rumah sudah punya internet, dan ini tentunya mendatangkan profit ketika kita berinvestasi pada suatu saham yang menguntungkan. Kemudian kita bisa lanjut memilih kondisi bisnis emiten. Selanjutnya, setelah kita bahas analisa fundamental, kita bisa melakukan pendekatan dengan dua cara nih teman-teman. Kita bisa melakukan top down analisis dan bottom up analisis. Top down analisis ini kita bisa menganalisis tren makroekonomi secara keseluruhan, kemudian kita bisa mengerucut ke analisis sektoral hingga ke analisis emitennya. Kebalikannya, jika bottom up analisis, kita bisa mengawali dengan analisis fundamental emitennya, kemudian kita bisa menganalisis secara sektoral hingga ke makroekonomi. Di sini ada beberapa indikator makroekonomi. Secara top down analisis kita bisa lihat ada GDP, nilai tukar, inflasi. Indikator makroekonomi ini juga sangat penting bagi investor asing ketika mereka mau berinvestasi pada sebuah negara. Kemudian kebalikannya, jika bottom up analisis, kita bisa melakukan analisis emiten dan perbandingan emiten yang sejenis atau di sektornya. Kemudian kita bisa menganalisa secara keseluruhannya, secara makroekonomi. Dan yang terakhir yang perlu kita ketahui yaitu secara business cycle. Tentunya kita tidak ingin berinvestasi pada perusahaan yang ada di posisi decline nih teman-teman. Karena kita bisa ambil contoh dari perusahaan Nokia, dia sulit untuk mendapatkan product extension atau dia sulit menyaingi para pesaingnya. Nah, ini ada di posisi decline, jadi dia sulit untuk memenuhi permintaan pasar. Tentunya kita ingin berinvestasi pada perusahaan yang terus mendatangkan laba. Kita bisa lanjut bahas mengenai laporan keuangan session berikutnya. Dan untuk teman-teman yang mau mulai menerapkan analisis secara fundamental, teman-teman juga bisa buka RDN di Bank Saham dan bisa dimulai dari 100.000. Sekian dari saya, terima kasih, sampai bertemu program selanjutnya.